Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sembari kita memastikan cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan kita banyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mencurahkan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya. Demikian juga kepada para jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih abadi dan jauh lebih nikmat, yaitu di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Sehingga ada banyak cara untuk kita memastikan bahwa semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada para sahabat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan iringilah, susulilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah, berinteraksilah dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berangkat dari hadis ini, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita katakan ketika kita ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hal. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta.
Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Setiap hamba dimanapun dia berada, maka dituntut untuk kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan salah satu tabi'in, beliau mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Hendaklah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta'mal, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kemudian tarju thawaballah, dan kita berharap semoga ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mencurahkan rahmatnya, Allah memberikan ganjaran atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan perkataan di dalam kitab tersebut, wa antatruka ma'siyatallah, dan hendaknya engkau meninggalkan atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, sesuai dengan cahaya, sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, dan hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Resep yang pertama adalah hendaknya kita bertakwa, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik kita berada di Indonesia, atau berada di luar negeri, atau kita berada di Bintan, atau kita berada di Tanjung Pinang, semuanya itu adalah bumi milik Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita ittaqillah. Rasul menyampaikan ittaqillah haitsu ma kunta. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada resep yang kedua yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wa atbihil hasana wa atbihis sayyi'ata al hasana tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu atau perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik. Semua manusia tentu memiliki salah. Al insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu adalah tempat perbuatan salah dan khilaf. Mereka pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Mereka pasti pernah melakukan kesalahan dan maksiat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita khilaf melaksanakan perbuatan dosa ataupun maksiat, maka wa atbi'il sayyi'ata al hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan beramal, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka kata para ulama di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada dua hal makna hadis tersebut. Makna yang pertama adalah ketika kita khilaf, melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa, maka iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa dan kekhilafan yang kita lakukan di muka bumi ini. Kemudian kata para ulama dijelaskan di dalam kitab makna yang kedua, makna yang terkandung di dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al hasana tamhuha. Makna yang kedua adalah ketika kita tenggelam, ketika kita melakukan keburukan ataupun maksiat, maka lakukanlah perbuatan baik, maka lakukanlah amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan maksiat, maka iringilah perbuatan baik, membaca Al-Quran. Pastikan kita bertaubat, sholat taubat.
pastikan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan baik itu dia akan menghapus segala dosa yang telah kita lakukan, yaitu segala bentuk maksiat yang kita laksanakan. Maka perbuatan baik itu bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalawatul khams." 5 salat, al-jum'atu ilal jum'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. War Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffirat ma bainahuma idza ijtanabat al-kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa ketika kita melaksanakan ibadah salat Jumat, di antara salat Jumat dengan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, di antara salat zuhur dengan salat asar, di antara salat asar dengan salat maghrib dan isya, maka di antara itu adalah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus dosa. Mungkin ada di antara kita, selesai kita melaksanakan Jumat ini, terkadang kita khilaf melakukan maksiat. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat asar, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dosa-dosa besar itu kita jauhi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, maka dosa perbuatan buruk itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari cara kita untuk berinteraksi kepada diri kita sendiri, agar kita tidak terlalu jauh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu banyak berbagai macam dosa, dan salah satunya adalah kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perbuatan maksiat itu telah kita lakukan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan sikapilah orang lain itu dengan akhlak yang baik. Semua kita tentu memiliki salah, baik itu berinteraksi kepada tetangga atau kepada kenalan atau kepada teman. Tetapi yang hal catatan penting dalam kehidupan kita adalah sikapilah pergaulan itu dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang mulia dengan sesama, maka kita akan menjadi orang yang dinilai berharga di masyarakat. Manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena atas yang lain. Status sosial akan hilang, status sosial akan lenyap, dan kita tidak akan dipandang oleh masyarakat dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika akhlak tercela itu tertanam di dalam diri kita masing-masing. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah", bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il hasanah wa atbi'is sayyi'ata al hasanah tamhuha, dan iringilah ketika kita khilaf melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, iringilah dengan perbuatan amal ibadah yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan sikapilah, berinteraksilah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik.
Demikian khutbah pertama yang ingin disampaikan oleh khatib. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis yang disampaikan pada khutbah yang pertama tadi, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 cara kita berinteraksi. Yang pertama yaitu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dimanapun kita berada, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu interaksi yang paling bagus. Karena setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, landasannya adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita kerjakan saat kita hidup di bumi ini. Interaksi yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'il sayyi'ata al-hasana tamhuha. Ketika kita lalai, khilaf, melakukan perbuatan dosa, maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah interaksi terhadap kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka asra ma yumkin, secepat mungkin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan atas dosa yang telah kita lakukan, dan itu adalah berinteraksi terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah dan berinteraksilah terhadap manusia, sesama manusia dengan akhlak yang baik. Terkadang kita mengikuti perkataan orang tanpa perlu kita memperhatikan atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikuti orang, terkadang perintah dan keinginannya justru kadang bertentangan dengan syariat, maka itu harus menjadi catatan kita dan kita tidak boleh mengikutinya. Karena 3 interaksi yang harus ada di dalam diri kita. Berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah berinteraksi terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga adalah berinteraksi terhadap sesama. Semoga pada Jumat kali ini kita bisa memaksimalkan 3 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazidukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yuzikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.